keluarga pulpen yang kami cintai, sahabat-sahabat literasi. Ya, kita kembali bertemu dalam acara pertemuan pulpen yang ke-16. Kali ini kita akan membahas masalah bagaimana membuat judul yang menarik untuk sebuah cerpen dengan narasumber pendiri pulpen sendiri, yaitu Bapak Horas Simanjuntak. Sebelum kita mulai, perkenankan saya mengucapkan salam bertemu, salam di dalam kehangatan kekeluargaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Waalaikumsalam. shalom, Shalom. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Sebelum kita mulai Waalaikumsalam. lebih lanjut lagi acara ini, kita berdoa kiranya acara ini boleh berjalan dengan lancar dan tentunya membawa manfaat bagi kita yang hadir dan mau belajar pada sore hari ini. Mari kita berdoa dimulai. Selesai? Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya saya akan membacakan urutan acara pada sore hari ini. Seperti biasa, pembukaan oleh saya 10 menit, tapi rasanya mungkin tidak sampai 10 menit. Lalu nanti akan dilanjutkan dengan pengenalan diri dari narasumber sendiri, yaitu Bapak Horas, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Bapak Horas selama 40 menit, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan diskusi selama 15 menit, yang akan saya pandu sendiri, moderator Eri Yulia Siahaan, dan juga oleh Bapak Horas selaku narasumber yang akan merespon setiap pertanyaan yang muncul dalam pertemuan ini. Kemudian saya selaku moderator akan menyimpulkan dan menutup acara. Baiklah, sebelum kita mulai dengan pemaparan narasumber, perkenankan kami moderator Eri Yulia Siahaan. Saya seorang pengajar, seorang penerjemah, juga penulis. Walaupun di bidang sastra dan cerpen saya masih harus belajar dari Bapak Ibu yang jam terbangnya sudah tinggi, khususnya Bapak Horas yang saya hormati yang sudah banyak melahirkan karya-karya. Sebagai anak muda saya sangat salut dengan Pak Horas. Kiranya ini boleh menular ke kita semuanya dan luar biasa Bapak Horas menyempatkan diri, ilmu, dan tenaganya untuk membuka sebuah grup pulpen, perkumpulan pencinta cerpen, dan membagikan ilmunya secara gratis dengan harapan apa yang dimilikinya bisa membawa berkat bagi orang banyak, khususnya dalam bidang sastra dan dalam mengkritisi kehidupan sosial agar lebih baik lagi. Baiklah, Pak Horas, boleh bionarasi Bapak. Perkenankan saya membacakan. Ya, inilah bionarasi dari Bapak Y. Edward Horas Simanjuntak. Ya, kita lihat di sini Bapak Horas adalah seorang cerpenis, seorang pendiri komunitas, dan sudah melahirkan buku-buku antologi cerpen solo dan puisi solo, juga buku pengembangan diri di dalam bagaimana menulis cerpen. Sebagai seorang cerpenis, Bapak Horas adalah seorang nomine terbaik fiksi pada penghargaan Kompasiana 2021, peraih artikel terfavorit kompetisi aparatur menulis 2020, pernah menulis opini di Kompas TV. Lanjut, dia adalah kontributor tulisan dalam buku Pelangi Budaya dan Insan Nusantara. Bapak Horas, sebagaimana kita ketahui, adalah pendiri pulpen. Di sini ada alamat-alamat akun-akun dari Instagramnya. Selain pulpen, Bapak Horas juga mendirikan Kopaja 71, Komunitas Kompasianer Jakarta. Bapak Horas juga mengadakan secara rajin dan bersemangat dan bisa dibilang rutin ya, lomba membaca cerpen. Juga lomba-lomba sayembara-sayembara menulis cerpen yang semuanya dilakukan melalui media sosial, termasuk juga di akun-akun pribadi Bapak Horas sendiri. Bapak Horas juga yang termasuk terbaru adalah pendiri komunitas cerita Indonesia di Kompasiana atau Indosiana. Bapak Horas adalah penulis antologi untuk cerpen solo Rahimku Masih Kosong, Pelajaran Malam Pertama, Dua Jempol Kaki di Bawah Gorden. Ini sudah dibuatkan, disayembarakan audionya.
3 rahasia pada suatu malam menjelang pernikahan kucing kakak Juang. Bapak Horas juga pernah menulis buku puisi solo, Coretan Sajak Si Pengarang pada suatu masa. Buku pengembangan diri dalam bagaimana menulis cerpen sudah diterbitkan dalam 2 jilid. Yang terakhir adalah pada tahun 2021. Saya kira cukup untuk menggambarkan siapa narasumber kita, anak muda yang berbakat dan sangat rendah hati. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Horas untuk menyampaikan pemaparannya mengenai bagaimana menulis judul yang menarik untuk sebuah cerpen. Silakan Bapak Horas. Izin suara saya terdengar? Terdengar. Siap. Sebentar ya, saya bagikan dulu PPT-nya. PPT. Oke. PPT-nya tampak Ibu Bapak? Tampak Bapak. Oke. Selamat sore, salam Taksim bagi Ibu Bapak yang sudah menyempatkan waktu untuk kita kembali berdialektika, bahwa Pulpen akan terus menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang mendukung anggota-anggotanya dalam mengembangkan kemampuan menulis karya sastra, terutama dan satu-satunya adalah cerpen. Seperti yang Ibu Eri sampaikan bahwa saya dalam sastra menggeluti cerita pendek. Jadi saya tidak akan berbicara perihal puisi, tidak juga berbicara perihal novel. Karena saya menggeluti dan menekuni cerita pendek. Pada edisi pertemuan Pulpen sekarang, yaitu ke-16, kita akan membahas tentang judul cerpen. Sejauh ini, pertemuan Pulpen sampai ke-16 saya sudah mengisi 3 kali, yaitu yang pertama adalah bagaimana menyusun pembuka cerpen yang menarik, yang kedua adalah bagaimana menyusun ketegangan konflik cerpen, dan yang ketiga ini adalah bagaimana menyusun judul cerpen yang menarik. Tentu Ibu Bapak kan bertanya, Ibu Bapak kan bertanya, menarik itu kan subjektif ya, kan gitu. Iya. Menarik itu kan subjektif, jadi apakah ada teorinya? Jangan-jangan ini pertemuan Pulpen ini udah judul-judul cerpen yang Horas suka aja gitu, asal atas dasar preferensi gitu. Oh, saya suka, saya tidak suka gitu. Jadi kayak memaksakan kehendak atau keinginan saya kepada ibu bapak sekalian untuk menulis judul cerpen seperti yang akan kita tayangkan berikut. Tidak, sama sekali tidak. Jadi ibu bapak, saya tidak akan menggunakan preferensi atau kesukaan, ketidaksukaan saya atas sebuah judul cerpen. Melainkan, saya sudah menganalisis judul-judul cerpen Kompas dari 1970 sampai 2022. Saya sudah membeli buku-bukunya, buku-buku kumpulan cerpennya, dan menganalisis satu demi satu. Jadi ini bukan preferensi saya, tetapi kita akan melihat data judul cerpen tersebut. Dan kiranya Ibu Bapak, bahwa karena cerpen itu adalah salah satu penulisan kreatif ya, jangan sampai nanti yang saya paparkan itu menjadi mengekang Ibu Bapak ya. Jangan sampai yang nanti kita paparkan sebagai bagian-bagian dari pemaparan ini jadi mengekang, jadi harus Ibu Bapak harus seperti ini, tidak. Gitu. Ini adalah opsional atau tambahan kasanah pengetahuan, informasi. Kalau Ibu Bapak mau menulis judul cerpen di luar ini silakan. Silakan, tidak apa. Jadi jangan sampai ini mengekang kreativitas Ibu Bapak dalam menulis judul, memilih judul. Tetapi biarlah ini menjadi tambahan atau suplemen supaya kita bisa misalnya kehilangan arah nih. Bagaimana cara untuk menulis judul cerpen yang menarik? Nah, mungkin bisa menjadi salah satu acuan yang akan saya paparkan berikut. Oke, Ibu Bapak, demikian pengantar dari saya. Kita akan masuk satu demi satu pembahasan. Sebelumnya,
sebelum saya memaparkan, kita akan main kuis terlebih dahulu ya Ibu Bapak ya. Kita akan main kuis. Silakan Ibu Bapak menulis di kolom chat pilihan A atau B. Pertanyaannya adalah, manakah judul yang lebih menarik? A. Sepatu Sarmin. B. Sarmin, Sinta, dan Surti. Silakan ditulis di kolom chat. Ini tidak ada benar salah ya, tidak ada benar salah. Ini menurut Bapak Ibu mana yang lebih menarik? Gitu. Ya, saya akan bacakan di sini. Ya. Pak Budi Susilo menjawab A, sepatu Sarmin. Kemudian Bu Wini menjawab A, sepatu Sarmin. Kemudian Bu Eri menjawab A, sepatu Sarmin. Masih sama ini. Sama ya, 3 udah sama. Bu Atun menjawab A, sepatu Sarmin. Mbak Zarna menjawab B, Sarmin, Sinta, dan Surti. Pak Rustian menjawab A, sepatu Sarmin. Bu Gina menjawab A, sepatu Sarmin. Ya, jadi bolehlah kiranya saya simpulkan bahwa dari seluruh yang menjawab, mayoritas menjawab A, sepatu Sarmin. Pertanyaan pertama. Kita akan lanjut ya, Bapak, Ibu Bapak ya, untuk kuis yang kedua. Manakah judul yang lebih menarik? Ya, saya bacakan. Yang A, berbohong itu dosa. Yang B, Sarmin kehilangan kepala. Manakah yang lebih menarik? Silakan ditulis, Ibu Bapak. Manakah yang lebih menarik judulnya? Yang A apa yang B? Ayo. Oke, saya baca ya. Mbak Zarna menjawab B, Sarmin kehilangan kepala. Bu ini menjawab B, sama. Pak Budi menjawab B, Bu Gina menjawab B, Bu Eri menjawab B, Bu Atun B, dan Pak Rustian B. Oke ya. Ini kayaknya 100% hasilnya bulat bahwa yang menarik adalah yang B. Tidak ada jawaban lain selain B. Sarmin kehilangan kepala. Satu lagi, saya akan menyampaikan kuis. Silakan jawab manakah yang lebih menarik. Ya. A, malam yang mencekam. B, suatu pagi. Mana yang lebih menarik? Silakan ditulis di kolom chat. Oke, saya baca ya. Oh. Nah, Bu Gina menjawab A, malam yang mencekam. Bu Wini menjawab A. Pak Budi menjawab A. Kemudian Pak Rustian menjawab A. Bu Eri menjawab A. Bu Atun menjawab A. Mbak Zara menjawab B. Oke. Kemudian Bang Iqbal menjawab C. Ya, dia buat judul sendiri. Pagi yang mencekam gitu. Ya. Jadi saya simpulkan ya Ibu Bapak ya, mayoritas menjawab A, malam yang mencekam. Jadi tadi yang pertama pertanyaannya adalah mayoritas jawabannya sepatu Sarmin. Kemudian yang kedua jawabannya adalah, bentar saya kasih, Sarmin kehilangan kepala. Dan yang ketiga adalah malam yang mencekam. Kira-kira itu jawaban dari Ibu Bapak. Dan saya pribadi sependapat dengan itu. Sependapat. Tentu ini bukan preferensi saya sekali lagi, karena saya belajar judul cerpen dari yang pernah ada. Kalau kita menulis itu juga sebetulnya kan tidak ada yang benar-benar baru ya, karena semua itu juga belajar dari yang pernah ada. Baiklah, saya memetakan ada 6 poin di mana kita akan membahas judul cerpen. Yang pertama adalah definisi, kemudian yang kedua ciri, 3 harapan, 4 data. Ya, kita bilang data ini ya. Sekali lagi ini objektif. Jadi bukan preferensi atau kesukaan saya atau ketidaksukaan saya, itu tidak. Ini kita membaca data. 4 data judul cerpen Kompas, 5 anjuran. Kenapa saya bilang anjuran? Sekali lagi pemaparan ini bukan untuk membatasi kreativitas. Ya kan? Bukan sebuah keharusan atau kewajiban. Bukan sebuah norma yang harus dipatuhi, bukan. Ini hanya menambah kasanah pengetahuan dan informasi kita supaya kita kalau misalnya kehilangan arah bisa membantu. Jadi anjuran, sifatnya anjuran. Anjuran judul yang baik, hasil pemetaan saya atas analisis judul-judul Kompas. Kemudian pertimbangan. Baik, kita akan lanjutkan.
Ibu Bapak, semoga saya tidak terlalu cepat, bahwa judul berdasarkan definisi dari KBBI adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab itu. Yang kedua adalah dapat diartikan pula sebagai kepala karangan, cerita, drama, dan sebagainya, tajuk. Ini judul ini sudah didefinisikan di KBBI, jadi tidak perlu kita diskusikan, kita debatkan, karena ini sudah final. Ciri judul. Ya, ciri judul Ibu Bapak saya temukan. Yang pertama adalah terletak di awal cerita. Ya. Yang kedua, cenderung pendek. Cenderung pendek ini apakah bilang bahwa kalau begitu tidak ada judul yang panjang? Ada. Ada, tapi sejauh saya membaca judul-judul cerpen, itu rata-rata cenderung pendek. Kalau ada yang panjang, ada. Jadi bukan berarti kalau cenderung pendek berarti tidak boleh panjang. Bukan berarti begitu. Tapi sebagian besar yang saya baca, ada kecenderungannya pendek judulnya. Kemudian yang ketiga, ciri judul adalah faktor penentu tindak lanjut pembaca. Sebelum kita membaca cerpen, ada dua minimal yang tampak di muka, yaitu judul dan ilustrasi. Ilustrasi itu gambar, biasanya gambar dari seorang ilustrator yang mencerminkan sedikit banyak isi cerpen, itu kan abstraknya. Gitu. Yang kedua judul. Jadi dua itu, judul itu faktor penentu. Yang keempat adalah ciri judul mencerminkan isi cerita. Judul itu tidak boleh membohongi pembaca, Ibu Bapak nggih. Judul itu nggak boleh, ya semenarik mungkin boleh, cuma jangan sampai mengecewakan gitu. Nanti judulnya udah bombastis, wah ceritanya biasa aja. Kan gitu. Jangan sampai gitu. Jadi judulnya udah keren banget nih. Tak baca ceritanya sampai selesai, alah, tidak seperti perkiraan saya, ekspektasi saya judul itu gitu. Jadi ada 4 ciri judul. Kemudian harapan. Ini harapan atas sebuah judul. Pertama, yaitu berhasil menarik pembaca untuk melanjutkan baca. Ibu Bapak, jadi kalau kita menetapkan judul, usahakan supaya judul itu berhasil menarik pembaca. Kemudian yang kedua, yang sudah saya sampaikan barusan, judul itu tidak membohongi pembaca. Jangan dibuat sangat bombastis, ternyata isi ceritanya, waduh, jauh di bawah harapan. Gitu. Jadi jangan sampai judul itu membohongi pembaca. Gitu. Karena sekali pembaca kecewa, Ibu Bapak, mungkin kedua kali ketiga cerpen Ibu Bapak tidak akan dibaca. Ya kan? Misalnya judul, kita nggak usah bicara cerpen ya, kita bicara artikel ya. Ada judul clickbait kan? Ya kan? Judulnya clickbait itu sangat provokatif itu. Ketika kita buka artikelnya, alah, artikelnya kok begini gitu. Jadi itu di cerpen juga berlaku, jangan sampai judul itu membohongi pembaca. Kemudian yang ketiga, sebisa mungkin tidak menyamai atau identik dengan judul yang pernah ada. Jadi kalau misalnya kita udah pernah baca sebuah cerpen dari cerpenis yang ternama gitu kan, judulnya misalnya kalau Ahmad Tohari itu kan Blokeng, itu identik banget cerpen Blokeng sama Ahmad Tohari gitu kan. Kita kira-kira berani nggak membuat cerpen dengan judul Blokeng? Kalau semisal sudah sangat identik, kita kurang-kurangi, maksudnya kita usahakan untuk tidak menyamai gitu. Karena itu sudah seperti ya, memang kata itu milik semua orang ya, kata itu milik semua orang, tidak ada definisi. Tapi seperti misalnya, aku ini binatang jalang. Kita tahu itu punya siapa, puisinya siapa Ibu Bapak? Aku ini binatang jalang. Khairil Anwar. Khairil Anwar. Kita kalau mau pakai kalimat itu kan mikir-mikir juga kan gitu. Aku ini binatang jalang. Kita pikir-pikir juga itu. Sama itu. Judul cerpen sebisa mungkin tidak menyamai yang sudah pernah ada. Tetapi kalau kebetulan menyamai ya tidak terlalu masalah lah gitu. Tapi kalau kita sudah tahu, oh ini sudah pernah ada nih, kita buat yang baru. Itu harapannya atas sebuah judul cerpen. Kemudian, mari kita baca data.
kayaknya saya orang yang paling iseng kali ya mendata seluruh judul ini ya. Tapi enggak gitu, karena kalau saya paparan itu saya harus persiapan. Saya harus persiapan bahwa saya tidak cuma omong doang, jadi ada data yang harus saya paparkan. Saya sudah meneliti dan membaca judul-judul cerpen Kompas. Ini ada tahunnya Ibu Bapak ya. Jadi yang pertama itu buku yang saya beli adalah tahun 1970 sampai 1980. Itu satu buku, judulnya Dua Kelamin Bagi Midin. Jadi saya ceritakan sejenak ya Bapak Ibu. Judul buku kumpulan cerpen Kompas itu yang menjadi judul bukunya adalah cerpen terbaik. Jadi kalau ada judul buku seperti ini, daftar ini semuanya judul cerpen terbaik. Judul cerpen terbaik itu ditaruh di judul buku kumpulan cerpen Kompas. Yang pertama saya bacakan 1970 sampai 1980, Arswendo Atmowiloto. Ayo siapa yang kangen dengan Pak Arswendo almarhum? Arswendo Saya, Atmowiloto. Bu Eri kangen Pak Arswendo. iya, kritis sekali orangnya. Ya, Keren. Arswendo Atmowiloto. Itu cerpennya adalah Dua Kelamin Bagi Midin. Ini dibuat di judul Kompas, cerpen kumpulan cerpen Kompas 1970-1980. Kemudian 1981, 1990, Riwayat Negeri yang Haru. Ya, judulnya. 1992, Kado Istimewa dikarang oleh Jujur Prananto. Ini juga orang terkenal ini, Jujur Prananto ini. Sekarang sutradara ya, skenario. 1993, Pelajaran Mengarang, karya Seno Gumira Aji Dharma. Ini Ibu Bapak kalau saya suka ini cerpennya nih, Pengajaran Mengarang nih, tentang seorang anak dari pelacur. Pelajaran Mengarang. Ini cerpen terbaik 1993. 1994 judulnya Lampor, karya Joni Aryadinata. Lampor ini sejenis makhluk halus. Kemudian 1995 judul buku cerpennya adalah Laki-laki yang kawin dengan peri. Ini ditulis oleh Kunto Wijoyo. Waduh, jadi flashback lagi nih. Kunto Wijoyo ini juga saya senang cerpen-cerpennya ini, almarhum Kunto Wijoyo ini, ya kan? Keren ini, cerpennya bagus-bagus sih. Buktinya apa Ibu Bapak? Dia menyabet 3 kali cerpen terbaik. 1996, Pistol Perdamaian, ya Kunto Wijoyo. 1997, Anjing-anjing menyerbu kuburan, ya Kunto Wijoyo. Keren ini orang ini. Memang saya kagum nih Bapak Kunto Wijoyo ini. Kemudian kita lanjut ya, 1999, Derabat. Ini tentang burung. Karya almarhum Profesor Budi Dharma. Siapa yang kangen sama Profesor Budi Dharma? Olenka, ya kan? Aduh, ini juga salah satu cerpenis yang saya kagumi nih, cerpen-cerpennya nih. Budi Dharma, Derabat. 2000, judulnya adalah Dua Tengkorak Kepala, karya Motinggo Bosye. Kita masuk ke era 2000-an. Yang pertama adalah 2001, kembali lagi Budi Dharma menyabet cerpen terbaik, sehingga menjadi judul buku cerpen Kompas dengan judul Mata yang Indah. Saya pernah cerita ke Bu Heri waktu di Bentara Budaya, ya kan? Bu Ya, Heri masih ingat mungkin ya. ya. Saya bilang itu, Bu Heri itu di satu toko itu ada judul cerpen Mata yang Indah itu. Itu tahun 2001 terbitnya. Itu Iya. jarang lagi itu, ya kan? Yaitu Mata yang Indah, Budi Dharma. Kemudian yang kedua, 2002, Jejak Tanah, karya Danarto. Ini juga termasyur beliau. Yang ketiga, 2003, Waktu Naila, karya siapa? Jenar Maesa Ayu. Siapa yang nggak kenal Jenar Maesa Ayu? Ya kan? Kemarin dia baru main film yang itu, Izinkan Aku Berdosa itu. Saya udah nonton filmnya itu. Ada Jenar Maesa Ayu situ tuh. Kemudian 2004, Sepi Pun Menari di Tepi Hari. Karya siapa? Radar Pancadhana. Waduh, ini lagi sastrawan keren lagi nih Radar Pancadhana ini. Udah
redaktur juga dia kan. Sepi pun menari di tepi hari. Lanjut 2005, balik lagi nih. Kunto Wijoyo menang lagi. Jalan Asmara Dana. Wah, ini Kunto Wijoyo. Kemudian 2006 Ripin, Ugoran Prasap. 2007 Om Seno kembali menyabet cerpen terbaik, Cinta di Atas Perahu Cadi. Wah, ini biasa Om Seno juga cerpen-cerpen romansanya, aduh senja, aduh bagaimana semburat senja, kuning-kuning keemasan di antara, wah itu kayaknya Om Seno itu. Kemudian 2008 Nukila Akmal, cerpennya berjudul Semokol. Semokol ini perjamuan makan di suatu tempat nih, Semokol. Kemudian 2009 kita Sarapan. lanjut. Apa, Bu? Sarapan bahasa Manado artinya semokol. Ya, Manado. Saya baru ingat. Manado, ya itu. Sarapan, Semokol. Itu jadi cerpen terbaik, Bu, ini. Semokol, Nukila Akmal. Kemudian 2009, Avianti Arman. Pada suatu hari ada ibu dan Radian. Ibu Bapak coba carikan cerpenis yang mendata kayak begini. Kayaknya cuma saya yang iseng-iseng banget. Dari tahun ke tahun gitu kan. 2010, ini loh, 2010. Seno Gumira Asidharma. Apa judulnya? Dodoli, Dodoli, Dodoli Bread. Itu apa? Judulnya itu tuh. Saya pernah baca itu jadi kayak orang petapa itu. Kalau nggak salah ya, karena cerpen Om Seno kan banyak ya. Jadi saya agak-agak lupa gitu. Jadi ada seorang petapa yang mempertanyakan kebenaran, seingat saya gitu kalau salah. Nanti koreksi kalau saya salah. Dodolit, Dodolit, Dodoli Bread. Itu cerpen terbaik 2010, cerpen Kompas. Artinya apa Ibu Bapak? Dodolit, Dodolit, Dodoli Bread. Ibu Bapak sampai kiamat nyari di KBBI itu nggak ada arti. sampai kiamat tuh nggak akan ada artinya. Dodolit, Dodolit, Dodoli Bread. Kita lanjut ya, nanti saya bahas secara lebih rinci. 2020 tahun cerpen Kompas, dia membuat buku cerpen sendiri, yaitu Dari Salawat Dedaunan Sampai Kunang-Kunang di Lahir Jakarta. Salawat Dedaunan karya siapa? Yanusa Nugroho. Waduh, ini juga cerpenis yang saya kagumi juga, Yanusa Nugroho. Beliau sekarang saya berteman di Instagram gitu. Yanusa itu termasuk cerpenis senior nih, Pak Yanusa Nugroho. Kemudian Kunang-kunang di langit Jakarta. Saya pernah foto nih sama Agus Nur nih. Kunang-kunang di langit Jakarta gitu. Agus Nur sekarang lagi sibuk melukis. Beliau lagi, saya lihat pemantauan masih sibuk melukis. 2012 kita lanjut ya. Profesor Budi Dharma menyabet cerpen terbaik, Laki-laki Pemanggul Goni. Yo, ini keren ini. Aku sudah baca cerpennya, ini banyak abstrak. Banyak yang perlu diteliti lagi karena cerpennya makna multitafsir nih. Laki-laki Pemanggul Goni ini agak berat membaca ini nih. Cerpennya Profesor Budi Dharma. 2013 ada Intan Paramadita. Judulnya adalah Klub Solidaritas Suami yang Hilang. Apa loh, kalau baca ini, saya sudah baca juga cerpennya. Jadi ada dari antar negara gitu, yang istri-istri yang suaminya hilang gitu saling berkumpul gitu. Ini sangat jelas, Klub Solidaritas Suami yang Hilang. Lanjut 2014, Faisal Odang dari Makassar, ya. Di Tubuh Tara dalam Rahim Pohon. Ini cerita tentang pemakaman bayi di daerah Toraja sana, suku Toraja. Jadi yang Tara itu nama pohon. Saya juga sudah baca cerita ini. Rata-rata saya sudah baca semua judul-judul cerpen terbaik. Kemudian 2015 kita lanjut, Ahmad Tohari yang terkenal dengan apa Ibu Bapak? Ronggeng Duku Paruk, ya kan? Itu yang membuat nama beliau termasyhur gitu kan. Anak ini mau mengencingi Jakarta, judul cerpen terbaik 2015. 2016 kita lanjut, Martin Aleida. Judulnya adalah Tanah Air. Kemudian 2017, Munamasyari. Munamasyari adalah cerpenis dari Madura.
judulnya adalah Kasur Tanah. 2018 kembali lagi Faisal Odang menyabet judul cerpen terbaik bersama dengan Raudal Tanjung Banua. Wah, ini orang-orang senior nih yang patut kita pelajari cerpen-cerpennya, keren-keren. Doa yang terapung. Sebetulnya doa yang terapung itu judul yang terbagi dari 2 judul. Ada judulnya Faisal Odang, ada judulnya Raudal Tanjung Banua, dijadikan satu, yaitu doa yang terapung. Saya lupa rinciannya seperti apa, tapi itu gabungan dari 2 judul cerpen. Yang 2019 kembali lagi Ahmad Tohari, Mereka Mengeja Larangan Mengemis. Nah, ini judul cerpen terbaik Kompas 2019. 2020 Om Seno menyabet cerpen terbaik dengan judul Macan. 2021 tentang cerita dari Nusa Tenggara Timur, yaitu Keluarga Kudus, ditulis oleh Sunli Thomas Alexander. Kemudian 2022 saya sudah foto dengan pemenangnya. Kebetulan ada kesempatan waktu itu saya menghadiri Malam Anugerah Cerpen Kompas. Saya ketemu sama pemenangnya, Bapak T. Agus Haidir. Saya foto, saya bagikan ke teman-teman yang pernah melihat. Jadi judulnya adalah Ihwal Nama Majid Pucuk. Kayaknya ya itu tadi, kita akan belajar memetakan dari judul-judul cerpen ini bagaimana para cerpenis koran, dalam hal ini media massa Kompas, itu memilih judulnya. Ada kesamaan tidak? Ada. Baiklah kita perhatikan satu demi satu. Saya lanjut ya. Nah, Ibu Bapak tadi sudah membaca ya seluruh judul cerpen Kompas dari 1970 sampai 2022. Ditulis oleh berbagai cerpenis yang ternama. Saya simpulkan bahwa dari seluruh judul itu tidak ada satupun yang mengandung unsur moral. Ya, Ibu Bapak ya. Saya balikan lagi ke depan ya. Nah ini, dari seluruh judul ini coba perhatikan dan baca. Tidak ada yang satupun mengandung unsur moral. Kecenderungan unsur moral itu dihindari, ya kan? Tidak ada yang berkhotbah di awal-awal melalui judul cerpen. Jadi apa contohnya judul cerpen yang mengandung unsur moral? 1, azab anak durhaka. Ya kan? Anak durhaka kan dapat azab gitu kan, kena azab. Nah, itu mengandung unsur moral. Kemudian yang kedua tadi, mencuri itu berdosa. Sama seperti pilihan Ibu Bapak tadi kan kayaknya nggak ada yang memilih berbohong tadi kan. Mencuri itu berdosa. Kemudian yang ketiga, berbuat baiklah supaya masuk surga. Ini kan tampak sekali unsur moralnya, gitu kan. Dan para cerpenis Kompas itu tidak ada. Kecenderungannya sebagian besar tidak ada yang menaruh unsur moral dalam judul cerpennya. Justifikasi atau argumentasi yang saya buat, saya bangun adalah pertama, ada kecenderungan orang tidak suka dikhotbahi atau dinasihati. Percayalah, orang yang ikhlas dikhotbahi itu ketika dia salah, kemudian dia dinasihati, memang sudah sepantasnya dikhotbahi. Tetapi kalau kita tidak bersalah, kemudian membaca cerpen dengan judul yang sudah berkhotbah, itu rasa-rasanya kok kayak kita kalau membaca kan juga merasakan kan gitu kan. Kemampuan kita membaca kan kita juga merasakan apa yang kita baca. Kayaknya kok saya kok kayak dikhotbahi gitu. Dikhotbahi dari awal-awal di judul cerpen sudah dikhotbahi gitu. Dan buktinya memang lihatlah judul-judul yang pernah ada sebagai cerpen terbaik Kompas. Kecenderungan mengkhotbahi nggak ada gitu. Jadi hindari unsur pesan moral dalam judul cerpen. Kemudian yang kedua, kita sudah tahu kan sastra itu ya serius. Kecenderungannya kan serius. Karena kenapa saya bilang serius? Karena mengandung dan menyampaikan pesan moral. Betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Sastra itu kan dianggap supaya mengarahkan orang ke arah kebaikan, hidupnya supaya ke arah kebaikan gitu kan. Nah, pesan moral itu cerpen sebagai bagian dari sastra itu sudah serius, pesan moral ditaruh di judul cerpen, cerpennya lagi tambah serius.
Ya kan? Tambah makin serius, tambah makin berat. Ini yang bagaimana kita sebisa mungkin tidak memberatkan di awal-awal. Kita ringankan dulu supaya orang kalau mau baca, aduh, udah berat banget nih di awal nih, udah diikut bayi saya, udah pakai berbohong itu dosa, masuk penjara, kemudian jangan mencuri. Wah, itu udah berat dulu di awal. Gitu. Jadi udah cerpen sebagai sastra itu berat, jangan diberat-beratin lagi dengan judul cerpen yang mengandung pesan moral. Kita simbangkan begitu. Kemudian yang ketiga adalah mari kita cerpen sebagai karya sastra dengan renungan. Ibu Bapak membaca renungan agama, itu judul di awal pasti pesan moral. Ya dong. Lucu. Kalau Ibu Bapak, ya kan, kalau baca renungan agama di selebaran, misalnya habis pulang sholat Jumat atau pulang dari gereja, itu kalau baca renungan agama, itu judul di awal itu udah pesan moral. Ya kan? Jangan mencuri, rajin-rajinlah beribadah, gitu. Kemudian jangan semangatnya kendor. Itu di awal itu udah judul udah pesan moral itu. Nah, kita kan nulis sastra, bukan nulis pesan moral, bukan nulis renungan agama. Iya, jadi jangan disama-samain. Kita nulis sastra bedakan dengan renungan agama. Gitu. Kalau kita nulis renungan agama, silakan. Ibu pakai pesan moral, Bapak pakai pesan moral di judul renungan, nggak apa-apa. Tapi kalau kita nulis sastra yang sudah kita tahu itu berat isinya, jangan diberat-beratin lagi dengan pesan moral di judul. Itu kalau kita samain begitu, sama aja kita nulis renungan agama. Gitu. Kan gitu. Jadi itu justifikasi saya. Makanya saya kalau melihat judul cerpen, dalam diberi kepercayaan untuk menilai atau menjuri, kalau sudah judul cerpen mengandung pesan moral, wah nggak menarik bagi saya. Jujur. Saya ini bukan pendapat saya pribadi, saya juga pernah berdialektika dengan salah satu cerpenis terbaik Kompasiana, dia menyabet Best in Fiction. Saya tanya sama beliau, ini cerpennya bagus nih, tapi judulnya kurang ini, judulnya sudah nasihat di awal. Beliau sependapat, ya Mas, kalau dari judul ini kurang ini, judulnya ini harus diganti, harus diperbaiki, karena kenapa? Sudah nasihat di awal, nggak menarik gitu. Jadi Ibu Bapak, ini supaya dapat menjadi alternatif, mari kita hindari unsur pesan moral di judul cerpen. Yang kedua, batasi penggunaan nama tokoh. Ya, batasi penggunaan nama tokoh. Saya akan mengambil 4 judul cerpen untuk menguatkan argumentasi ini. Yang pertama adalah Dua Kelamin bagi Midin. Tokohnya cuma Midin. Ya. Kemudian yang kedua, Waktu Naila. Nama tokohnya cuma Naila. Kemudian pada suatu hari ada Ibu dan Radian. Radian doang yang jadi nama. Kemudian Iqbal, nama Majid Pucuk. Namanya cuma satu, yaitu Majid Pucuk. Saya akan membangun argumentasi mengapa kita harus membatasi. Bukan saya menghindari kata harus ya, mohon maaf ya. Mengapa kita harus mengapa kita sebaiknya membatasi nama tokoh? Karena cerpen itu tokohnya kan sedikit. Cuma satu yang menjadi tokoh utama, kan gitu. Ya sudah, tokoh utama aja yang jadi judul cerpen. Kita mau bercerita tentang tokoh utama. Jadi jangan misalnya tadi yang seperti Midin, Joko, Sulastri, dan Susi jadi judul cerpen. Dengan Dua Kelamin bagi Midin. Yo menarik Dua Kelamin bagi Midin. Untuk apa saya tahu Midin, Joko, Sulastri sama cerpen, sama Susi itu. Untuk apa saya tahu daftar nama itu? Nggak menarik itu bagi saya itu. Apa misalnya apa Jono Budi, maaf ada Pak Budi sih, mohon maaf ya. Mohon maaf Pak Budi, bukan maksud saya menyerang Pak Budi, mohon maaf. Jono, Paijo, dan Sarmin gitu. Jadi judul cerpen. Untuk apa saya tahu Jono, Paijo, dan Sarmin? Nggak menarik. Kecuali kalau bilang Dua Kelamin bagi Sarmin. Wah itu apa itu? Nama tokohnya cuma satu yang tampak. Dua Kelamin bagi Sarmin. Jadi batasi penggunaan nama tokoh. Sekali lagi ini anjuran ya. Ini anjuran. Jadi bukan saya mengharuskan Ibu Bapak untuk menggunakan ini, tetapi sebagai alternatif untuk menambah khasanah pengetahuan kita. Saya lanjut.
sebagian besar judul cerpen adalah inti sari cerita. Nah, bagian ketiga, bagaimana kita menyusun judul cerpen yang menarik adalah inti sari cerita. Ada 11 yang saya kutip. Saya bisa bilang ini inti sari cerita karena saya sudah baca cerpennya. Ya kan? Jadi bukan cuma asal comot ini kan. Jadi yang cenderung intisari cerita itu ada 11, yaitu Kado Istimewa karya Jujur Prananto, Pelajaran Mengarang karya Om Seno, kemudian Laki-laki Pemanggul Goni karya Budi Dharma, kemudian pada suatu hari ada Ibu dan Ardian karya Avianti Arman, kemudian Tanah Air karya Martin Aleida, Kasur Tanah karya Muna Masyari, Mereka Mengeja Larangan Mengemis karya Ahmad Tohari, Macan karya Om Seno Gumilar Dharma, Keluarga Kudus karya Sunli Thomas Alexander, Ikhwal Nama Majid Pucuk karya T. Agus Aidir, kemudian Kunang-Kunang di Langit Jakarta karya Agus Nur. Ibu Bapak percaya kan saya sudah baca cerpennya? Percaya kan? Saya hafal penulis cerpennya gitu. Ini saya tidak membaca contekan ya, tapi saya hafal nih cerpen-cerpen ini karya siapa ini saya hafal nih karena saya sudah baca. Jadi intisari cerita. Judul cerpen adalah intisari cerita. Kita akan lanjut ya, Ibu Bapak ya. Anjuran berikutnya adalah poin 4. Judul cerpen adalah hal yang tidak biasa dan unik. Ya kan? Hal yang tidak biasa dan unik. Setidaknya sekurang-kurangnya ada 4 judul cerpen akan argumentasi ini. Yang pertama adalah laki-laki yang kawin dengan peri karya Kunto Wijoyo. Unik nggak Bapak Ibu kira-kira? Laki-laki yang kawin dengan peri. Biasanya kan laki-laki kawinnya sama perempuan ya. Ini laki-laki yang kawin dengan peri. Itu unik Batiku. Itu keren itu. Kemudian yang kedua adalah anjing-anjing menyerbu kuburan. Yang ketiga adalah doa yang terapung. Itu juga unik. Yang keempat adalah klub solidaritas suami yang hilang. Ini jarang. Unik juga ini. Ada suami istri yang suaminya hilang kemana-mana, ngumpul jadi satu, jadi klub. Nah, ini unik juga ini. Jadi 4 judul ini saya golongkan, saya petakan sebagai hal yang tidak biasa dan unik. Lanjut ya. Jadi sudah ada 4 tadi ya. Yang pertama adalah hindari unsur pesan moral. Yang kedua, apa Ibu Bapak saya jadi lupa. Batasi Yang penggunaan kedua, nama tokoh. batasi penggunaan nama tokoh. Kita lanjut yang kelima. Yang kelima adalah mengandung makna tambahan atau tersirat. Ya. Yang kelima dikatakan menarik adalah mengandung makna tambahan atau tersirat. Yang pertama, Sepi Pun Menari di Tepi Hari, karya Radar Pancadahana. Ini ada makna tersiratnya enggak? Wah, ada ini, ya kan? Sepi Pun Menari di Tepi Hari. Dia pakai majas apa, Ibu Bapak? Personifikasi, ya kan? Personifikasi dong. Yang menari kan harusnya kan orang. Iya. Ini yang menari adalah sepi. Sepi Pun Menari di Tepi Hari. Ini ada makna tambahannya, makna tersiratnya. Saya tidak akan bercerita cerpennya, nanti jadi spoiler. Nanti Ibu Bapak cari sendirilah cerpennya, banyak kok di online tuh. Bisa cari judulnya, dibaca cerpennya. Yang kedua, karya Om Seno Gumilar Dharma, Cinta di Atas Perahu Cadik. Ini juga sama. Yang biasa di atas perahu kan manusia atau hewan atau benda. Ini yang di atas perahu cadik adalah cinta. Ya. Cinta, cinta, cinta. Ya, cinta di atas perahu cadik. Ini ada makna tambahannya. Yang ketiga adalah Dua Tengkorak Kepala, karya Motinggo Bosye. Ya, Dua Tengkorak Kepala. Yang keempat, Di Tubuh Tara Dalam Rahim Pohon.
saya coba bertanya ke Ibu Bapak. Faisal Odang ini dengan judulnya Di Tubuh Tara Dalam Rahim Pohon, kira-kira sekilas ini ceritanya tentang apa? Oh, Pol. Karena agak Oh, gimana, Berry? kurang, saya belum pernah. Ya, ini Bingung menarik kan? banget sih. Emang Ya, kan nggak bingung kan? mungkin ya. Terus kayaknya ada kekesalan juga kayak gitu loh. Iya, jadi ini ada makna tambahannya bahwa Tara itu sebetulnya adalah nama pohon. Gitu. Kalau kita misalnya ngira kan Tara itu nama orang kan, di tubuh Tara. Oh, nama orang ini ada namanya Tara, di tubuhnya Tara. Ternyata Tara itu nama pohon. Jadi itu ada makna tambahan tersiratnya gitu. Oh, Iya, gitu. Makanya dari awal kita akan bingung untuk membaca judul cerpennya ini. Kemudian yang kelima, karya Ahmad Tohari. Anak ini mau mengencingi Jakarta. Kira-kira nih, kira-kira Ibu Bapak tersiratnya apa nih? Anak ini mau mengencingi Jakarta. Itu juga ada makna tersiratnya. Apakah anak ini mau menghina Jakarta? Apa anak ini mau kencing? Menaklukkan, Kenapa Bu ini? mau datang ke Jakarta dan menaklukkan. Nah, itu interpretasi seperti itu juga bisa. Jadi mau datang ke Jakarta, mungkin orang kampung ya, dari desa, itu mau datang ke ibu kota mencari peruntungan, maka dia akan taklukkan Jakarta. Istilahnya dipakai mengencingi Jakarta. Nah, itu salah satu interpretasi juga. Jadi ada juga makna lain. Misalnya tadi bisa juga kan kita tafsirkan bahwa anak ini kencing aja di toilet di Jakarta. Bisa nggak itu? Anak ini kencing aja di toilet di Jakarta. Ya kan bisa aja mengencingi Jakarta. Gitu. Kemudian yang keenam adalah Salawat Dedaunan, karya Yanusa Nugroho. Salawat Dedaunan. Ini juga mengandung makna tersirat karena yang bersalawat itu kan biasanya manusia ya, yang beribadah gitu kan. Ini daun yang bersalawat gitu kan. Apa sih sebetulnya makna cerita ini? Bagaimana sih cerita ini dalamnya seperti apa isinya? Itu ada makna tersiratnya yang membuat kita tertarik untuk membacanya. Itu yang kelima. Sekali lagi saya sampaikan bahwa yang pertama adalah hindari unsur pesan moral, dua batasi penggunaan nama tokoh, tiga inti sari cerita, kemudian yang keempat adalah hal yang tidak biasa dan unik, yang kelima mengandung makna atau tambahan atau tersirat. Yang keenam, ini terakhir, ini cukup memukau ini. Chat. Yang terakhir adalah judul cerpennya itu sederhana atau aneh. Saya bacakan ya judulnya ya. Yang pertama adalah lampor. Cuma satu kata Ibu Bapak, lampor. Itu roh halus. Apa isinya? Apa kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Lampor. Kemudian yang kedua, derabat. Derabat tadi adalah cerita tentang burung sama seorang pendekar itu. Saya ingatnya seperti itu. Kurang-kurang ingat juga ya. Karena banyak cerpen yang saya baca. Derabat. Kemudian yang ketiga, smokol. Ini kalau kata Bu Winnie tadi adalah perjamuan makan sarapan di Manado. Ya kan? Yang keempat adalah dodolit, dodolit, dodolit bread. Loh, judul kayak gini loh. Judul kayak gini itu bisa jadi judul terbaik Kompas loh. Dodolit, dodolit, dodolit bread. Bukan berarti saya maksud merendahkan ya, tidak. Tetapi kan kita bertanya ya, kok bisa judul seperti ini jadi judul cerpen Kompas terbaik? Kan gitu. Dodolit, dodolit, dodolit bread. Karena saya juga melihat redaktur Kompas itu juga pasti membaca secara keseluruhan ya. Jadi tidak cuma judul doang. Beliau para redaktur itu kan membahas juga mengenai isinya, bagaimana pembuka alurnya, kemudian konsepnya, kemudian tokohnya, penokohan, konflik dan seterusnya secara komprehensif, kemudian memilih yang terbaik kan gitu. Dodolit, dodolit, dodolit bread. Ini judul karya Om Seno Gumira Aji Dharma. Cerpen terbaik Kompas ini. Ya, ini jadi saya petakan ada 6. Semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi Ibu Bapak, teman-teman yang ingin mencari judul cerpen yang menarik. Yang pertama adalah hindari unsur pesan moral. 2, batasi penggunaan nama tokoh. 3, inti sari cerita. 4, hal yang tidak biasa atau unik. 5, mengandung makna tambahan atau tersirat. 6, sederhana dan garis miring atau
aneh. Ini saya petakan. Kayaknya saya termasuk iseng gitu baca-baca judul. Tapi saya memang serius belajar cerpen. Jadi saya serius belajar cerpen, saya baca, saya beli bukunya, saya analisis satu demi satu. Pertimbangan-pertimbangan. Tetap aja, gue Ya. kan punya orang mesti punya perasaan. Doyan sih bukan doyan sebenarnya. Mohon maaf, Ibu Ibu Anissa ya sudah. suaranya. Ya, saya mute. Ya. Ya. Ya, pertimbangan-pertimbangan. Kita harus tahu kenali seberapa terkenal kita. Ini penting Ibu Bapak. Penting. Kenapa? Saya akan kembali ke judul cerpen yang terakhir. Dodoli bread. Ibu Bapak kalau nggak terkenal, nggak usah pakai judul kayak begini. Sebaiknya tidak memakai judul ini. Kenapa? Karena judul ini tuh orang sekali baca bingung. Kan gitu. Apa artinya ini? Yang menulis judul ini adalah Seno Gumira Aji Dharma. Orang yang sudah termasyur. Gitu. Jadi kalau kita sudah terkenal, mau nulis judul seperti apapun, kecenderungan orang akan membacanya. Karena orang-orang sudah tahu kualitas cerpen kita itu bagus. Jadi mau judulnya cuma satu kata, mau judulnya cuma satu huruf, mau judulnya apa, kalau kita memang sudah terkenal, kecenderungan orang untuk ingin membaca itu tetap ada. Kalau kita belum terkenal, misalnya masih belum belum punya jejak nama atau belum banyak karya, sebisa mungkin kita pertimbangkan untuk memilih judul-judul yang aneh, judul-judul yang tidak bisa diterjemahkan begitu. Saya sendiri selalu bertanya ini, sampai detik ini masih tersimpan dalam pertanyaan saya. Dodoli bread ini termasuk judul yang unik sekali bagi saya, unik sekali, dan menjadi judul cerpen terbaik Kompas. Kalau saya baca cerpennya memang bagus, memang keren, tetapi judulnya yaitu salah satu yang paling unik dari segala judul cerpen Kompas, ya ini Dodoli bread, karya Om Seno Gumira Aji Dharma. Saya penggemar Om Seno ya, karya-karyanya banyak yang saya baca gitu. Jadi saya ikuti juga banyak juga cerpen-cerpen yang mengangkat soal insiden-insiden tahun sebelumnya, kemudian di Timur Timur, ya kan, saksi mata, kemudian masalah reformasi itu iblis tidak pernah mati, nah, itu mengangkat masalah tentang reformasi ketika penggulingan pemerintahan yang sebelumnya, itu kan, Ibu Eri ketawa-ketawa udah pernah baca nih kayaknya, ya kan, iblis tidak pernah mati, itu bagus juga, kematian Paman Gober, nah itu wah keren ini boleh, saya banyak terinspirasi dari Om Seno. Yang kedua adalah pelajari selera redaktur. Jadi Ibu Bapak kalau misalnya mau mengirim cerpen ke media massa, baca dulu cerpen-cerpen yang pernah tayang di media tersebut. Ya kan? Kita kalau mau bilang objektif ya tidak bisa sepenuhnya. Mengapa? Karena yang menilai kan manusia ya. Ya kan? Yang menilai manusia. Manusia itu kalau menilai pasti ada dua unsur, yaitu pikiran dan perasaan. Kan begitu? Pasti ada dua unsur. Pikiran mungkin bisa menganalisis secara objektif, namun perasaan itu subjektif, setiap orang berbeda. Yaitu tadi kembali. Jadi kalau misalnya kita mau kirim ke media massa, pelajari seleranya redaktur. Cerpen-cerpen apa judulnya yang pernah tayang, nah itu sedikit banyak akan membantu kita untuk memilih judul cerpen yang menarik. Jadi saya akan tutup. Nanti kita akan buka sebentar dialektika ya. Silakan Ibu Bapak bercerita, berpendapat, atau mungkin mau menyampaikan opini tentang saya pernah baca judul cerpen ini gitu kan, dan ini bagus gitu kan, bisa menjadi rekomendasi atau ilmu bagi kita bersama dibagikan di sini, menambah khasanah pengetahuan informasi kita, sehingga dalam memilih cerpen itu kita punya pustaka gitu. Memilih judul cerpen itu kita punya pustaka yang pernah ada itu seperti apa gitu. Kita belajar dari pendahulu. Jadi pada akhirnya saya memetakan bahwa judul cerpen yang dianjurkan sebagai menarik dari hasil analisis cerpen-cerpen terbaik Kompas ada 6, hindari unsur pesan moral, batasi penggunaan nama tokoh, intisari cerita, hal yang tidak biasa atau unik, mengandung makna tambahan atau tersirat, dan sederhana.
atau aneh. Begitu Ibu Bapak, terima kasih sudah mendengarkan paparan ini dan semoga bila ada kekurangan, biarlah itu menjadi milik saya. Bila ini membantu dan bermanfaat, biarlah itu saya sangat mengucap syukur atasnya. Jadi terima kasih, nanti sebentar PDF-nya akan saya bagikan di kolom chat. Kita akan membuka dialektika, saya persilakan kepada Bu Eri untuk memimpin. Terima kasih Pak Horas. Sengaja saya tidak stop. Nggak apa-apa, karena menarik sekali, lagi asik membahas ya. Kelihatannya sepele masalah judul ya. Tapi ternyata ngejelimet juga ya. Tidak segampang yang mungkin sebelumnya kita perkirakan. Bagus sekali, nanti akan saya bacakan dalam kesimpulan. Tapi ada satu hal yang ingin ditekankan sama Pak Horas, bahwa apa yang disampaikan ini bukanlah preferensi pribadi Pak Horas, tapi adalah hasil dari proses belajar dan pengalaman Pak Horas, termasuk mengamati judul-judul cerpen terbaik yang pernah ada. Jadi saya rasa itu walaupun tidak ada referensinya ya Pak Horas, itu cukup ilmiah karena berdasarkan data empiris gitu ya. Oke, saya akan buka sesi tanya jawab. Saya akan buka 2 pertanyaan dulu ya, karena waktu kita tinggal 24 menit. Nanti kalau ada kita tambah lagi sesinya. Ya, silakan boleh kasih kode dengan melambaikan tangan, ada ikonnya, ikon kasih raise hand ya. Bisa juga boleh di sini langsung buka audionya. Saya persilakan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu cerita aja. Ayo Bapak Ibu ya, boleh. Ya. Mungkin ada pengalaman ya. Iya benar Pak Bang, Horas. Silakan Bang Iqbal. Ya. Bang, saya mau nanya nih Bang. Ya. Tadi kan Abang memaparkan tentang membatasi penggunaan nama tokoh, gitu ya. Iya. Ini ada satu hal yang menarik nih Bang, dari semua judul-judul cerpen yang udah Abang kompilasikan. Memang kurang kerjaan, tapi keren Bang. Ada satu judul yang baru-baru ini terbit di Kompas, yaitu Ihwal Nama Majid Pucuk. Saya baca itu berulang-ulang loh Bang, karena ini cukup menarik dan unik ya menurut saya. Di situ ternyata si siapa tadi Agus Saidir. Agus Saidir. Nah, itu menggunakan 5 nama Bang. Ada Zainuddin, si Abdul Majid sendiri, Majili kalau nggak salah, terus ada Tamsil sama Anwar yang akhirnya dibunuh oleh si yang diperkirakan mati. Nah, lalu beliau si penulis ini menggunakan satu nama Majid yang diklasifikasikan atau dibuat menjadi kata pucuk di dalam konsep pemanggilan orang Sumatera, gitu ya. Nah, di sini kan kalau tadi Abang bilang membatasi penggunaan nama tokoh, sementara beliau sendiri sebagai penulis menggunakan banyak sekali tokoh di situ. Dan alurnya tuh pindah-pindah gitu, dari sudut pandang si pencerita, lalu pindah lagi ke tokohnya si Zainuddin, tokohnya si Majili, tokohnya si banyak deh. Itu bagaimana tuh Bang? Kalau misalnya menggunakan atau menurut Abang adalah sebagai yang nomor 2 tadi apa? Batasi penggunaan nama tokoh itu Bang. Iya. Izin Bang Iqbal, kan cerita pendek kan ada tokoh utama. Betul. Gitu. Nah, itu kan yang di cerpennya beliau kan tokoh utamanya si Majid. Ya kan? Ya, itulah makanya kalau misalnya ada banyak tokoh, ambil aja yang tokoh utama yang ingin diceritakan sebagai inti cerita tentang, kan itu aku baca juga kan. Pertama itu dia buka dengan pucuk, istilah panggilan pucuk pada Majid gitu kan. Makanya dari sekian banyak nama tokoh itu memang dia banyak itu menggunakan, ada ya benar kata Bang Iqbal, lebih dari 3 atau 4 kalau nggak salah seingat saya. Nah, diambil aja kalau misalnya mau mengunggah tentang tokoh, ya tokoh utama aja diambil. Si Majid Pucuknya aja itu. Ihwal Nama Majid Pucuk. Itu kan aslinya kalau kita baca asal muasal nama Majid Pucuk, asal muasal pemanggilan Pucuk kan gitu. Gitu. Itu Bang Iqbal. Oh ya. Pak Oke, Horas, siap. kalau saya boleh nimbrung nih, nggak apa-apa ya? Silakan Bu, silakan. Tadi kan ada judul pada suatu hari ada Ibu dan Radian. Nah, memang kalau namanya Radian,
Satu. Tetapi kalau dihitung dari tokohnya, akhirnya ada 2. Itu bagaimana Pak Horas? Iya, ya saya kan bilangnya nama ya, nama gitu apa radian gitu kan. Kalau ibu kan sebetulnya bukan nama ya. Ya kalau ada orang iseng banget namain ibu, ibunya namanya siapa? Ibu. Kan gitu. Yang kita ambil sebagai utama kan namanya radian gitu. Jadi ya dihitung satu lah itu nama tokoh berarti satu radian doang gitu. Itu yang saya titik beratkan Bu, sebagai nama ya, bukan sebagai tokoh. Kalau sebagai tokoh ya ibu juga mungkin jadi tokoh di situ kan. Tapi kalau namanya jelas-jelas yang nama itu bukan ibu tapi radian kan gitu. Ya, siap. Terima kasih Pak Horas. Ayo Ada mari, Bapak Ibu? mari Bu Bapak kita berdialektika cerita yuk. Ada pengalaman apa gitu, mana tahu bisa menjadi manfaat inspirasi kita bersama. Benar. Pak Horas, sambil menunggu pertanyaan mungkin nanti akan ada ya. Saya sudah persilakan boleh bertanya melalui chat, diketik ya. Saya mau bertanya, kalau dalam penilaian lomba cerpen itu, judul ada presentasi bobotnya nggak dari penilaian itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau melihat pemaparan Pak Horas tadi, kelihatannya untuk menilai suatu judul tidak berhenti ketika kita selesai membaca judulnya saja. Mungkin kesan pertama baik, tapi ketika harus dikaitkan dengan anjuran, harapan yang dari Bapak Horas sampaikan, kita harus mencernanya, menilai ulang, menilai akhir pada akhirnya setelah membaca. Karena harus relevan kan, tidak membohongi dan sebagainya. Artinya kita mengatakan suatu cerpen tidak cukup hanya dari judulnya, kita harus baca gitu loh. Nah, artinya saya berpikir lagi ketika Bapak Horas menyampaikan ke 32 judul, terlepas dari saya sudah dikasih tahu bahwa ini adalah judul-judul cerpen yang baik, saya sebagai orang pencinta cerpen dan ingin mengkritisi apakah benar judul ini menarik, saya harusnya terbeban untuk membaca, betul nggak Pak Horas? Supaya siapa tahu. Tapi ini kan kebetulan sudah menjadi cerpen terbaik, tentu sudah dinilai, judul pun sudah dinilai. Seperti itu Pak Horas. Ya izin menanggapi Bu Heri. Mari kita bayangkan kita adalah redaktur media massa. Taruhlah yang ternama Kompas. Bu Heri dan teman-teman, apakah tahu berapa banyak cerpen yang masuk untuk tayang sebagai cerpen mingguan Kompas? Banyak. Banyak. Tahukah redaktur isinya? Redaktur tidak akan membaca semua itu, percaya deh. Kecenderungannya itu tidak akan membaca semuanya. Kan dia lirik dulu judulnya, toh? Benar nggak? Dari sekian banyak, misalnya ada 1.000, 2.000, 3.000. Redaktur kan kerjaannya bukan cuma ngurusin kan cerpen kan gitu. Ada juga kerjaan lain gitu. Jadi dari sekian banyak cerpen-cerpen itu persaingan awal sudah ada di judul. Kan gitu. Dari judul itu mereka sudah berkompetisi untuk bagaimana memikat perhatian para redaktur. Kan begitu logikanya toh. Jadi apakah redaktur itu mau membaca isi atau tubuh cerpen tergantung sedikit banyak dari seberapa menarik judul. Kalau semisal kita jadi juri lomba cuma 10 cerpen, ya dibaca semua bisa kelar. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita membuat pemilihan cerpen dengan 3.000 judul, ya kan? Misalnya begitu, ya persaingan dari judul cerpen yang menarik di awal-awal sudah jadi titik berat. Kan gitu logikanya. Ya kan? Logikanya itu. Jadi kalau misalnya judulnya sudah nggak menarik di awal, saya kok ada kecenderungan nggak akan meneruskan membaca. Gitu. Memang sih betul kata Bu Eri bahwa tanggung jawab kita sebagai sayembara, misalnya sebagai ditunjuk sebagai juri, mau judulnya jelek, kita harus baca nilai secara keseluruhan sampai pada akhir cerpennya kan begitu. Betul kata Bu Eri begitu. Kalau misalnya sayembara-sayembara tertentu seperti itu. Saya pribadi ya, selama menjadi juri perlombaan atau sayembara, judulnya nggak menarik saya baca. Saya nggak bohong. Judulnya nggak menarik, tetap saya baca. Karena saya berkewajiban untuk menilai cerpen sampai pada akhirnya. Jadi
judulnya nggak menarik, kalau isinya menarik, saya masih pertimbangan untuk menangkan. Tapi kalau sudah judulnya nggak menarik, kemudian isinya nggak menarik, wah saya pengen ketemu sama cerpenisnya gitu. Wah saya ketipu 2 kali gitu. Kan saya sudah ini judulnya sudah nggak menarik nih. Saya bela-belain nih baca tubuh cerpennya dengan harapan bahwa cerpennya menarik. Setelah saya baca cerpennya, wah juga nggak menarik. Ya kan? Ya, jadi saya asem ini, saya udah habis waktu saya untuk menganalisis, ternyata judulnya nggak menarik, isinya nggak menarik. Aduh, mending saya baca yang lain kan gitu. Tapi kalau judulnya tidak menarik, isinya menarik, masih dipertimbangkan untuk menang. Itu Bu Eri. Ya, terima kasih Pak Horas. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ini ada yang ngechat Oh, nggak ini ya? ada nih Pak Budi Susilo. Oh, saya bacakan ya. Bingung mau bertanya lantaran pemaparan sudah bagus, lengkap, menjawab tanya dalam kepala saya. Nah, bagaimana kesan Pak Horas atas judul Mencintai Kulkas Dua Pintu? Ini pernah ditayangkan di Kompasiana. Alhamdulillah menjadi artikel utama. Terima kasih. Ya, saya tanggapi langsung ya. Ya, silakan. Secara normal, kulkas 2 pintu itu kan ada. Saya belum baca cerpen ini ya, Pak Budi ya. Izin saya menanggapi sekilas saja. Secara normal, secara keadaan, kulkas 2 pintu itu ada. Jadi tidak ada makna tersirat di situ. Ibu, Bapak kalau ke toko elektronik, Bu, beli kulkas 2 pintu, ada. Pintunya mana? Atas, bawah. Atas yang freezer, bawah yang bagian gede. Ya, kulkas 2 pintu itu kan. Ya nggak gitu nggak bayangannya? Apa kulkas 2 pintu itu pintunya di depan sama di samping gitu. Jadi bisa dibuka dari depan, bisa dibuka dari samping kan nggak. Saya kayak nggak mungkin, belum pernah nemu kulkas 2 pintu kayak begitu gitu. Jadi dari 4 dimensi gitu, apa depan, samping kanan, samping kiri, belakang, terus kulkas 2 pintu ada di depan, kemudian pintu satu lagi ada di samping kanan gitu. Jadi kayak oh berarti bisa dibuka dari 2 sisi gitu. Kayaknya nggak ada. Karena kulkas 2 pintu kan kita jual itu cuma pintunya atas sama bawah. Kemudian mencintai. Nah, mencintai. Ingat ya, mencintai itu kecenderungannya dilakukan oleh orang dengan orang, ya kan? Karena yang bisa mencintai itu adalah yang punya perasaan, yaitu manusia, gitu kan? Manusia yang punya perasaan. Mencintai kulkas 2 pintu. Pertanyaan saya adalah, yang paling menarik ditanyakan dari judul ini apa? Mengapa? Ya kan? Mengapa kita mencintai kulkas 2 pintu? Itu yang paling menarik toh. Kalau kita bilang apa yang dicintai, yaitu sudah kulkas 2 pintu, itu yang dicintai gitu kan. Kemudian yang lainnya, mengapa ini terjadi cinta kepada kulkas 2 pintu? Apakah kulkas itu memiliki sejarah dan kenangan sehingga cinta itu bisa terbangkitkan dalam ingatan? Wah, berat banget. Ya kan? Nah, saya belum membaca cerpennya Pak Budi, tapi dari sisi apa namanya kulkas 2 pintu suami. Oh, 2 pintu suami. Ya, ya. Dari sisi judul mencintai kulkas 2 pintu itu menarik. Jadi menarik bahwa tidak biasa. Itu kalau mencintai orang itu biasa, mencintai Surti, mencintai Jorno, mencintai apa siapa gitu. Tapi kalau mencintai benda mati, nah itu ada seperti makna tersiratnya atau makna tambahannya mencintai kulkas 2 pintu. Yang bikin menarik lagi adalah tentu pertanyaan mengapa timbul rasa cinta kepada kulkas 2 pintu itu. Ya. Boleh Nah, sedikit, Bang? silakan Bu ini. Silakan, silakan. Kalau saya belum baca, maaf ya Pak Budi, saya belum baca cerpennya. Tapi sejauh yang saya tahu, makna dari kulkas 2 pintu itu sesuatu yang besar. Jadi biasanya dipakai kalau kita ibu-ibu ya, biasanya segede kulkas 2 pintu itu artinya eh, perempuan yang badannya gede gitu. Itu maksudnya itu gitu. Jadi mungkin aja di situ menceritakan suami yang mencintai istrinya yang badannya besar seperti ukuran kulkas 2 pintu. Kalau saya sih begitu. Iyakah begitu, Pak?
Ayo Pak Budi Susilo. Ayo Pak Budi cerita Pak Budi. Ayo Pak Budi cerita. Ini cerpen udah lama sih, tahun 2001 atau 2020 gitu, saya lupa. Tapi memang seperti disampaikan Bu ini menarik, tapi bukan maksud mau body shaming ya, apa namanya, Body mau shaming ya. body shaming, mau bilang seseorang yang sebesar kulkas 2 pintu, enggak. Tapi betul-betul tentang kulkas 2 pintu. Hmm. Jadi nggak ada singgungan menyinggung ke orang atau apa gitu. Tapi di situ ada kulkas itu ada cerita tentang perselingkuhan Oh, gitu. Eh, Kira-kira gitu. Jadi kulkas itu untuk mengganti kulkas yang lama. Terakhirnya ketahuan bahwa kulkas itu beli 2 biji. 2 biji itu satunya buat selingkuhannya, satu buat di rumah. Kira-kira Oke. gitu. Jadi makna mencintai kulkas 2 pintu itu sebetulnya secara nggak langsung mencintai selingkuhannya. I see. Ada walaupun pura-pura mencintai yang di rumah. Kira-kira gitu. Oke. Tapi sih yang sejauh yang saya sering dengar gitu Pak. Jadi Oh body shaming gitu. iya. Jadi makanya saya Joke-nya pikir, oh kulkas 2 pintu nih joke di ya luaran sih begitu. gitu. Tapi biasanya sih orang-orang dekat ya yang bilang, oh, tapi gila bini gue ini kayak itu ini segede sama tuh. sekali nggak ada menyinggung ke sana. Oke Pak. Ya, terima kasih ya. Bu ini. Berarti izin Pak Budi, maknanya makna denotasi ya, tidak ada makna konotasi atau tambahan berarti kan. Betul. Nah, Ya kan benar saya bilang toh, kayak beli di toko elektronik kulkas 2 pintu atas bawah. ya, persis. Jadi kulkas atas bawah gitu. Jadi kalau maknanya denotasi, menurut Pak Horas bagus gitu. Ya nggak apa-apa Nggak Pak. apa-apa Kan ya. selain ini kan ada 6 pilihan kan. Kita kan tidak harus menggabungkan 6-6-nya gitu kan. Kan ada 6 pilihan ini. Iya, Jadi iya. bisa dipilih yang mana aja gitu. Bang, Iya, ikutan nimbrung nih Bang. Ini Ya tadi kan? Abang Pak. bilang denotasi kan. Jadi kalau begitu kita bisa analogikan, ini cuma analogi berpikir saya aja sih Bang. Kita seandainya berpikir ini tentang 2 orang yang dicintai, terus kita ganti kata kulkas dengan kata iblis misalnya. Berarti mencintai Pak, 2 Pak, iblis. Pak Iqbal, Sinyalnya putus-putus suaranya Pak Iqbal. Oh, putus-putus ya? Halo? Iya. Mm-mm. Oke, tadi yang Melipir dulu keluar. ini hujan soalnya di sini nih. Pak Budi hujan nggak Pak? Halo? Kalau saya boleh bacakan kalau yang persis seperti Hujan. di chat, Halo? itu Tapi katanya Iqbal mencintai kulkas 2 pintu itu makna yang menurut Pak Iqbal baca adalah mencintai 2 orang yang berharga bagi dirinya. Karena kulkas tempat menyimpan makanan agar awet dan tahan lama. Seperti itu. Bagaimana Pak Budi? Betul. Cukup representatif dengan apa yang Pak Budi ingin ya, sampaikan. kira-kira begitu. Jadi kalau secara itu kan mencintai benda, tapi ada isi, ada makna mencintai 2 orang dan segala macam itu. Jadi tafsirannya luas sih jadinya. Iya Pak, saya juga bisa, kalau ini diibaratkan kayak ada kasus perselingkuhan, saya membayangkan yang atas itu yang apa namanya yang freezernya itu yang selingkuhi. Kalau yang bawah kan sejuk dingin gitu ya. Kalau ibaratnya minuman ditaruh di freezer tuh nggak enak gitu kan, kaku jadinya mesti dicair-cairin dulu. Tapi kalau di refrigernya kan enak ya kan, langsung minum gitu. Itu ya persepsi saya gitu. Oke, ada lagi Ibu Iya. Bapak? Udah mau jam 5 Bu Eri? Iya, waktu kita tinggal 6 menit menjelang jam 5. Kalau memang masih ada silakan. Tapi kelihatannya nggak ada lagi, Pak Iqbal juga belum masuk lagi ya?
Boleh Izin, kita tutup apa? izin saya bagikan dulu materinya Oh di iya, PDF silakan, gitu ya. silakan Pak Horas. Oh, ini Bang Iqbal nanya ini. Bang, kalau seandainya diubah kata kulkas dengan iblis, bagaimana? Oh, Iblis, bagus. iblis dua pintu. Itu, mencintai iblis dua pintu gitu ya. Wah, jangan dong. Nanti yang dicintai jadi iblisnya. Enggak, yang pasti ya begini. Apa namanya? Kalau kita membuat makna tersirat dari sebuah apa kita bilangnya klausa ya, apa kita bilangnya kita rangkai beberapa kata gabungan gitu, kita buat makna tersirat, pastikan maknanya itu benar-benar nyambung atau masuk akal gitu loh. Kayak bilang bahwa iya, ya kan kita paham kan maksud saya kan? Kalau kita mau buat makna tersirat dari sebuah kata, jumlah gabungan kata, itu pastikan maknanya itu benar-benar bisa dianalogikan. Jangan putus di jalan gitu. Misalnya kayak tadi kulkas dua pintu. Dua pintu itu karena saking besarnya maka bisa dibilang salah satu bagian dari body shaming, ya kan? Body shaming atau menghina tubuh seorang perempuan, udah bedanya gede banget, udah kayak kulkas dua pintu. Nah, itu masuk. Jadi jangan sampai kalau mau kita ganti tadi mencintai iblis dua pintu. Kita temukan dulu iblis dua pintu ini maknanya apa. Gitu. Jangan sampai jangan kita membohongi membohongi para pembaca dengan membuat judul menarik, sedahsyat dan sudah pakai filosofi, sudah menarik, tapi intinya nggak nyambung. Iblis dua pintu kita terjemahkan dulu dalam pikiran kita itu tentang apa. Kalau kita sudah ada konsep, baru kita berani pilih dengan mencintai iblis dua pintu. Itu aja sih. Jadi pastikan dulu ada konsep bahwa makna tersiratnya apa dari yang mau kita tulis itu. Itu Bu Eri. Oh ya, siap Pak Horas. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, Pak Horas ingin menyampaikan dulu penutup dulu sebelum saya simpulkan dan saya tutup. Siap. Izinnya Ibu Bapaknya, terima kasih banyak. Ini bahannya sudah saya bagikan di chat, kolom chat PDF-nya. Sekali lagi, seluruh yang saya sampaikan ini bukan menjadi keharusan dan ketentuan. Ya. Bukan menjadi sesuatu yang harus diikuti. Tidak. Karena menulis cerpen adalah menulis dengan kreativitas. Jangan sampai bagian-bagian ini membatasi kreativitas Ibu dan Bapak. Saya maksudkan membagikan ini supaya memperkaya khasanah informasi dan pengetahuan, sehingga dapat sedikit banyak membantu ketika Ibu dan Bapak memerlukan bantuan. Demikian Bu Eri, jadi saya tidak bermaksud untuk mengatur, saya tidak bermaksud untuk mengharuskan, saya juga tidak bermaksud untuk Ibu dan Bapak pakai 6 ini, tidak. Tapi sekiranya bermanfaat, saya sangat bersyukur dan bisa membantu. Terima kasih, Bu Eri. Ya, terima kasih Bapak Horas. Memang seperti tadi salah satu peserta di sini mengatakan bahwa materinya cukup jelas, sangat bisa dimengerti. Memang bagus sekali materi ini. Sebelum saya tutup, perkenankan saya membacakan kesimpulan mengenai materi kita hari ini. Berdasarkan KBBI, judul adalah Kepala Karangan. Ya, bisa dari kepala karangan cerita, drama, dan sebagainya. Ciri-ciri dari judul adalah terletak di awal cerita, cenderung pendek, faktor penentu tindak lanjut pembaca, apakah akan melanjutkan membaca. Lalu dia mencerminkan isi cerita. Harapan yang disampaikan Pak Horas, walaupun bukan harapan yang keharusan, tapi sebuah anjuran yang tidak mengikat adalah dia harus berhasil menarik pembaca untuk terus membaca. Kedua, tidak boleh membohongi pembaca. Jadi setelah membaca, pembaca tidak kecewa. Yang ketiga, sebisa mungkin tidak menyamai judul yang sudah pernah ada. Gitu. Ya, lalu anjuran dari Pak Horas, hindari unsur pesan moral. Ada 6 ya, ini penting sekali tadi berulang kali dibahas. Hindari unsur pesan moral, batasi penggunaan nama tokoh, intisari cerita harus terrefleksikan dari judul. Hal yang tidak biasa atau unik akan menjadi daya tarik dari judul. Judul yang menarik adalah yang mengandung makna tambahan atau tersirat. Lalu judul yang menarik adalah judul yang sederhana dan atau aneh.
Saya rasa itu tadi sudah diberikan judulnya, judul 32, judul dari cerpen-cerpen terbaik yang menjadi pemenang dalam lomba-lomba di Kompas ya. Itu sudah dipaparkan oleh Bapak Horas tadi dan kita bisa memetik dari penjelasan selanjutnya dan selama kita diskusi. Baiklah, saya ulangi kembali bahwa Bapak Horas tidak bermaksud mengikat kaku dalam menyampaikan materi tentang judul ini. Artinya ini hanya untuk memperkaya karena kita di sini berkumpul untuk belajar. Makanya tadi Bapak Horas sudah mengajak Bapak Ibu kalau memang ada yang ingin dibagikan silakan sharing. Sangat menarik Bapak Budi tadi sudah menyebutkan contoh dan menanyakan bagaimana pandangan tentang mencintai kulkas 2 pintu dan dari situ ternyata memancing persepsi yang bisa beragam. Tapi pada akhirnya setelah kita membaca cerpen dari Bapak Budi Susilo kita akan bisa menyimpulkan, menilai akhir apakah judul itu memang sesuai dengan kaidah-kaidah yang tidak diharuskan tadi tapi sudah memperkaya kita. Saya rasa itu Bapak Horas. Sebelum saya tutup, perkenankan saya membacakan sebuah pantun. Suka sekali dengan beras bernas, gemuk Cakep. rupa, isinya padat. Topik Artinya? judul sudah kita bahas, kiranya Cakep. semua bermanfaat. Iya. Demikian, saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Namo kasih, Buddhaya, ya. salam kebajikan. Terima Selamat kasih. sampai bertemu kembali kasih. di Sama. pertemuan pulpen yang ke-17.